Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah saya akan membahas atau melanjutkan pembahasan makna basmalah. Yaitu kemarin sudah dibahas bahwa video yang saya sudah sampaikan itu adalah basmalah menurut pan ilmu fikih yang ada di dalam kitab Sulamul Munajat. Sebenarnya makna basmalah itu banyak. Ada yang menurut fan ilmu nahwu, ada yang menurut fan ilmu sorof, ada yang menurut fan ilmu tauhid dan yang lain-lain. Dan saya cuma membahas fan ilmu secara ilmu fikih. Nah, sekarang kita akan membahas hukum-hukum daripada membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hukum-hukum membaca bismillah itu para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang menyebutkan 5 hukum, ada yang menyebutkan 4 hukum. Nah, yang pertama itu al-awwalu al-wajib. Yang pertama itu bismillah dibacanya wajib. Apa itu wajib? Mal wajib, apa itu wajib? Wajib itu apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, itu definisi wajib. Terus di mana tempat wajibnya membaca bismillahirrahmanirrahim? Yaitu di dalam surat Al-Fatihah ketika mendirikan sholat. Fardun au naflun, maupun itu sholat fardu maupun itu sholat sunnah, yaitu menurut madhab asy-Syafi'i. Jadi menurut madhab asy-Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mendirikan sholat itu hukumnya wajib. Apabila tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim maka tidak sah fatihahnya dan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sebagian daripada syarat-syarat sah membaca fatihah itu adalah membaca seluruh ayat fatihah. Akan tetapi menurut madhab Maliki membaca bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat fatihah, ya. Jadi menurut madhab asy-Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat-ayat fatihah. Akan tetapi menurut madhab Maliki itu bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat-ayat fatihah, ya. Nah, kedua ulama ini, Imam Maliki adalah guru daripada Imam Syafi'i. Guru antara murid, walaupun berbeda pendapat, mereka berdua tidak saling bermusuhan. Akan tetapi mereka saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu adalah indahnya ulama salaf. Ya, tidak ada bertengkar. Malah saling menghormati pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Nah, itu adalah hukum yang pertama dalam membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu al-wajib, wajib. Nah, yang kedua, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim yaitu as-sunnah. Ya, apa itu sunnah? Sunnah itu apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Itu namanya sunnah. Ya. Dan orang yang tidak mengawali perkara yang baik seperti wudu, ya, terus mau tidur, perkara-perkara yang baik menurut agama Islam, ya, apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkara tersebut kurang berkah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar
au aqta' au ajzam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara yang baik tidak diawali di dalam perkara tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang berkah. Jadi makna daripada ajzam, abdar au aqta' au ajzam itu maqtu'ul barokah, ya, maqtu'ul barokah, diputuskannya keberkahan, atau auna kisuha, ya, sedikitnya berkah, au qaliluha, ya, atau sedikitnya berkah. Jadi setiap perkara yang baik tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang berkah. Mal barokah, apa itu barokah? Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, ya. Kalau digambarkan seperti hewan, ya, apabila contoh seperti domba itu apabila lahir, ya, tanpa dengan kaki, maka domba itu tidak sempurna lahirnya. Apabila domba itu lahir kakinya ada, ya, empat-empatnya, buntutnya ada, kepalanya ada, komplit, itu berarti domba tersebut lahir dengan sempurna. Nah, begitu pula perbuatan yang baik menurut syara, menurut agama Islam, tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang berkah. Sebagaimana hewan yang lahir, ya, tanpa ada kaki misalnya, tanpa ada buntut misalnya, maka hewan tersebut kurang sempurna. Nah, itu adalah hukum bismillah. Yang kedua itu sunnah. Contoh seperti dalam wudhu, sebelum wudhu disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, disunatkan. Mau bersiwak disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Intinya setiap perkara-perkara yang baik, ya, itu harus diawali atau disunatkan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitsu, hukum yang ketiga yaitu makruh, ya. Hukum yang ketiga adalah makruh. Makruh membaca bismillah. Makruh itu apa? Makruh itu adalah apabila dilakukan tidak dapat mendapatkan apa-apa. Apabila dilakukan tidak dapat pahala. Apabila ditinggalkan maka dia mendapatkan pahala. Ya. Contoh seperti mau makan bawang baca bismillah, makruh hukumnya. Mau merokok membaca bismillah, makruh hukumnya. Ya. Dan yang lain-lain. Atau seperti membaca bismillah di kamar mandi, itu makruh hukumnya. Ya, dan masih banyak yang lain. Setiap yang dimakruhkan, ya, maka ketika diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukum bismillah tersebut makruh. Ya, maka tidak dapat pahala membaca bismillahnya. Mau makan jengkol baca bismillah, makruh. Mau makan pete baca bismillah, makruh hukumnya. Ya, itu adalah hukum yang ketiga. Hukum yang keempat yaitu haram. Ya. Hukum yang keempat, ya, ar-rabi'atu, itu haram. Yang keempat adalah membaca bismillah yang hukumnya haram. Seperti apa? Seperti mau bermaksiat, baca bismillah hukumnya haram. Mau minum khamr, baca bismillah hukumnya haram. Ya, mau melihat gambar-gambar atau video-video yang terlarang hukumnya haram kalau baca bismillah. Maka baca bismillah juga haram. Jadi setiap perkara yang diharamkan oleh syara diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka membaca bismillahnya haram. Haram itu dilaksanakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang kelima, ya, itu mubah. Yang kelima hukum bismillah adalah mubah. Ya. Mubah itu dilaksanakan, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Contoh seperti memindahkan HP dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kalau membaca bismillah hukum bismillahnya mubah. Nah, ini pendapat. Nah, ini yang kelima,
hukum mubah ini menurut ulama yang berpendapat 5 hukum. Tetapi menurut ulama yang mendapatkan yang berpendapat 4 hukum tidak ada yang mubah. Tidak ada yang mubah. Nah, itu adalah hukum-hukum dalam membaca bismillah. Jadi kesimpulannya, hukum-hukum membaca bismillah itu ada 2 pendapat. Pendapat yang 5 menyebutkan 5. Pendapat yang pertama menyebutkan 5, pendapat yang kedua menyebutkan 4. Yang pertama adalah wajib, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-makruh, yang keempat al-haram, yang kelima mubah. Nah, semoga bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Mohon maaf kesalahan dan kekurangannya. Apa yang salah buang, apa yang benar ambil. Kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berkah bagi saya dan bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada yang salah tolong dibenarkan. Ya. Dan semoga yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.